Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Di dalam buku Damai Tak Tergoyahkan ini, ada bab dengan judul yang sama, yaitu Kedamaian Tak Tergoyahkan. Kita masuk ke sana sekarang. Kedamaian Tak Tergoyahkan oleh Venerable Ajahn Chah. Suatu waktu saya tinggal di wihara hutan sekitar setengah mil dari desa. Pada satu malam, penduduk desa merayakan pesta meriah saat saya sedang meditasi jalan. Ketika itu pukul 11 lebih, dan saya merasa sedikit ganjil. Saya merasakannya sejak tengah hari. Pikiran atau mind saya hening. Hampir tidak ada pemikiran atau thought apapun. Saya merasa sangat santai dan enteng. Saya melakukan meditasi jalan sampai lelah, dan kemudian duduk meditasi di dalam gubuk. Pas saya duduk, belum lagi menyilangkan kaki, menakjubkan. Pikiran ini ingin memasuki kedamaian yang mendalam. Itu semua terjadi dengan sendirinya. Begitu saya duduk, pikiran langsung jadi sungguh tentram, seperti batu karang tak tergoyahkan. Bagaikan saya tidak lagi mendengar riuh nyanyi serta tarian penduduk desa. Sebenarnya saya masih bisa mendengar, tetapi saya juga bisa membungkam seluruhnya sama sekali. Aneh. Saat saya tidak memberi perhatian pada suara itu, ia hening sempurna, tidak mendengar apapun. Tapi kalau saya mau mendengar, saya bisa, tanpa menjadi terganggu. Saat itu seperti ada dua objek dalam pikiran saya yang saling berdampingan, namun tanpa saling sentuh. Saya dapat melihat pikiran itu dan objek kesadarannya terpisah dan berbeda, seperti tempolong dan ceret air ini. Kemudian saya mengerti. Ketika pikiran menyatu dalam ketenangan samadhi, bila kita mengarahkan perhatian keluar, kita dapat mendengarkan suara. Tetapi jika Anda tinggal di kekosongannya, maka akan hening sempurna. Saat suara ditangkap, saya dapat melihatnya bahwa yang mengetahui dan suara itu adalah hal yang jelas berbeda. Saya lalu merenung, kalau bukan demikianlah ini adanya, ya mau bagaimana lagi? Ya begitulah adanya. Kedua hal tersebut terpisah sama sekali. Saya melanjutkan penyelidikan demikian ini sampai pengertian yang lebih mendalam lagi. Ini penting. Ketika pencerapan fenomena telah terpotong, hasilnya adalah kedamaian. Ilusi yang berlangsung selama ini atau santati tertransformasi menjadi kedamaian pikiran atau santi. Saya lalu terus duduk, berusaha tetap bermeditasi. Pikiran saat itu hanya terpusat pada meditasi, yang lain diabaikan. Kalaupun saya berhenti bermeditasi pada titik ini, itu hanya oleh karena praktik telah benar-benar sempurna. Saya bisa saja memandangnya enteng, tapi itu bukan karena malas, lelah, ataupun kesal. Bukan semuanya. Hal tersebut tidak ada dalam batin. Yang ada hanya keseimbangan batin yang sempurna. Pokoknya pas. Akhirnya saya istirahat sejenak. Tapi itu hanya posisi duduk yang berubah. Batin saya tetap tenang, bergeming, dan tidak lelah. Saya mengambil bantal, bermaksud untuk istirahat, sembari hendak berbaring. Pikiran tetap damai seperti sebelumnya. Kemudian sesaat sebelum kepala saya menyentuh bantal, kesadaran atau the mind's awareness mulai mengalir ke dalam. Saya tidak tahu ini akan menuju kemana. Tetapi ia terus mengalir lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bagai arus listrik dalam kabel yang mengalir ke saklar. Begitu sampai di saklar, tubuh saya meledak dengan dentum memekakan. Selama itu, yang mengetahui sangatlah luar biasa terang dan jernih. Begitu titik ini lewat, pikiran lepas menembus semakin ke dalam. Ia meluncur ke dalam lagi hingga mencapai titik di mana tidak ada sesuatu apapun. Sama sekali tidak ada hal dari dunia luar yang bisa sampai ke tempat ini. Tiada apapun yang mampu mencapainya. Berdiam di dalam untuk beberapa saat, pikiran ini lalu mundur mengalir balik keluar. Namun demikian ketika saya mengatakan mundur, tidak berarti saya yang membuatnya mengalir keluar. Saya hanya seperti seorang pengamat. Hanya mengetahui dan menyaksikan saja. Pikiran keluar dan terus keluar hingga akhirnya kembali normal.
Begitu kesadaran kembali normal, timbul pertanyaan, apakah itu? Sesegera itu muncul jawaban. Semua ini terjadi sendiri sesuai dengan sifat alaminya. Engkau tidak perlu mencari penjelasan lagi. Jawaban ini sudah cukup memuaskan pikiran saya. Sesaat kemudian, pikiran ini mulai mengalir ke dalam lagi. Saya tidak mengarahkannya dengan sengaja. Itu terjadi dengan sendirinya. Bergerak makin ke dalam dan mendalam lagi hingga menabrak saklar yang sama. Kali ini tubuh saya pecah berantakan dalam fragmen dan partikel-partikel sangat kecil. Lagi, pikiran pun lalu lepas menembus ke dalam dengan sendirinya. Sunyi, bahkan jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Sama sekali tiada apapun di luar yang dapat menjangkaunya. Pikiran tinggal di sini beberapa saat, selama dia mau. Kemudian mundur mengalir keluar. Saat itu, semuanya terjadi sesuai dengan momentumnya dan terjadi dengan sendirinya. Saya tidak mempengaruhi atau mengarahkan pikiran saya secara khusus untuk mengalir ke dalam ataupun keluar. Saya hanya pihak yang mengetahui dan mengamatinya saja. Pikiran saya kembali pada kesadaran normalnya lagi. Dan saya pun tidak bertanya-tanya atau berspekulasi tentang apa yang baru saja terjadi. Demikian saya bermeditasi, pikiran sekali lagi meluncur ke dalam. Kali ini seluruh jagat raya hancur berantakan, terburai menjadi partikel-partikel kecil. Bumi, tanah, gunung-gunung, ladang-ladang, dan hutan-hutan, seluruh dunia cerai-berai menjadi elemen-elemen di udara. Orang-orang lenyap. Semuanya hilang. Pada kali ketiga ini, sama sekali tiada yang tersisa. Pikiran ini, setelah meluncur ke dalam, berdiam di sana selama ia mau. Saya tidak bisa mengatakan saya mengerti persis bagaimana ia tinggal di sana. Sulit untuk menggambarkannya. Tiada yang dapat saya gunakan untuk membandingkannya. Tidak ada perumpamaan yang cocok. Kali ini pikiran tinggal di dalam jauh lebih lama dari yang sebelumnya. Dan hanya setelah beberapa waktu, ia kembali keluar. Ketika saya mengatakan ia keluar, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya telah membuatnya keluar ataupun mengendalikan segala yang terjadi. Pikiran keluar dengan sendirinya. Saya hanya seorang pengamat. Akhirnya, pikiran pun kembali pada keadaan kesadaran normalnya. Bagaimana Anda bisa memberi nama apa yang terjadi barusan sebanyak 3 kali? Siapa tahu? Istilah apa yang dapat digunakan untuk menamainya? Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang